Ya Tuhanku, arini, tunjukkanlah kepadaku. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan mauta, jamak dari mayit. Bagaimana engkau menghidupkan mayit-mayit. Qala, Allah berkata, awalam tu'min, engkau tidak percaya, engkau tidak yakin, engkau tidak beriman. Amana yu'minu, iman. Amina ya'manu aman. Qala, Nabi Ibrahim jawab, bala, tidak demikian. Bukan demikian, bukan tidak yakin gitu. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi agar hatiku menjadi tenang. Qala, Allah menjawab, fakhudh, ambillah arba'atan minat tayri, 4 burung. Arba'atan minat tayri, ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika, maka cincanglah burung itu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian letakkan pada tiap-tiap gunung minhunna dari potongan burung tadi juz'a, bagian, sebagian anggota tubuhnya. Summa du'uhunna, kemudian panggillah mereka, ya'tinaka sa'ya, pasti mereka akan mendatangimu sa'ya, dengan cepat, bergegas. Wa'lam, ketahuilah, annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini salah satu fi'il ara yuri, ari, tunjukkan, amarnya ari. Ini punya tambahan, hari ini. Wadkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, talaba Ibrahim, permintaan Ibrahim atau doa Ibrahim, min Rabbi, dari terhadap Tuhannya, an yuriyahu kaifiyatal ba'thi, agar Allah menunjukkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan. Bahasa bisa bermakna mengutus, bermakna menghidupkan. Nabi Isa diutus arba'ina, ketika berusia 40. Bahasa bisa bermakna mengutus, bisa bermakna menghidupkan. Di sini bermakna menghidupkan. Anjur yahu kaifiyatal ba'ts, agar Allah menunjukkan kepadanya bagaimana cara menghidupkan. Faqala Allahu lahu, berkata kepadanya, awalam tu'min, apakah kau enggak percaya Ibrahim? Qala, Ibrahim jawab, bala, tidak demikian. Bala ini bisa bermakna menyangkal, bisa bermakna menyetujui, tergantung konteksnya. Ketika seseorang ditanya sesuatu yang memang benar, dia menjawab dengan bala. Bala itu berarti ya benar. Kalau yang ini bala, tidak demikian, menyangkal. Walakin atlubu dzalika, tapi aku minta demikian itu li azdada yaqinan ala yaqini, agar aku bertambah keyakinan atas keyakinanku yang sudah ada. Li azdada yaqinan ala yaqini, agar aku bertambah keyakinan dari keyakinanku yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana keyakinan atau akidah Ahlussunnah, keimanan itu bertambah dan berkurang. Tidak sebagaimana akidahnya Jabariyah, yang mereka menganggap iman sesuatu yang satu saja, yang utuh. Kalau sudah percaya kepada Allah, sudah, iman tidak akan berkurang. Ini Ibrahim mengatakan agar bertambah keimananku atas keyakinanku yang sudah ada. Jadi keimanan bisa bertambah dan juga berkurang. Qala, Allah menjawab, fakhudh arba'atan min at-tayri, ambillah 4 burung, 4 bunna. Dhamma itu asalnya mengumpulkan, maka kumpulkanlah mereka, ilaika, kumpulkanlah kepadamu, kumpulkanlah olehmu. Wadbahunna, kemudian
sembelihlah atau potonglah, madbahuna sembelihlah, qatta'una dan potong-potonglah, kumpulkanlah sembelih kemudian potong-potong. Tsumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an, kemudian letakkan pada setiap gunung-gunung itu bagian darinya, juz'an, bagian dari potongan gunung-gunung tadi. Tsumma nadihinna, nada yunadi, nadi amr. Kemudian panggillah mereka, nadihinna, ya'tinaka musri'atin, maka mereka akan mendatangimu, ya'tinaka Imam Ali Nasbin Maf'ul. Mereka akan mendatangimu musri'atin, hal dalam keadaan cepat. Mereka akan segera mendatangimu. Fanada Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim memanggil mereka. Nabi Ibrahim memanggil. Fa idza kullu juz'in ya'udu ila mawdi'ihi, maka tiba-tiba fa idza ini bermakna bukan indah seperti biasa, itu ini menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Faida kullu juz'in, maka tiba-tiba setiap anggota burung tadi ya'udu ila mawdi'i, kembali ke tempatnya masing-masing, mawdi'i. Wa idza biha ta'ti musri'atin, fa idza biha ta'ti musri'atan, dan tiba-tiba juga mereka datang dengan cepat. Wa'lam annallaha 'azizun la yaghlibuhu syai'un. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Perkasa, tidak ada yang mengalahkannya sesuatu pun. La yaghlibuhu syai'un, tidak ada yang mengalahkannya sesuatu pun. Hakimun fi aqwalihi, adil dalam perkataannya, wa af'alihi dan perbuatannya, wa syar'ihi dan syariatnya, aturannya, wa qadarihi dan juga qadarnya atau ketentuannya. Di ayat ini Nabi Ibrahim langsung melihat bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sesuatu yang sudah dipotong-potong, sudah diaduk, jadi anggota tiap tubuh itu sudah, burung tadi itu sudah bercampur, enggak, bukan diletakkan di satu gunung satu anggota badan burung tadi enggak, tapi sudah bercampur, tapi mereka kembali ke tempatnya masing-masing dan tidak tertukar. Bagaimana demikian, walaupun ini yang mengalami Nabi Ibrahim otomatis dengan itu keyakinannya demikian kuat karena melihat langsung. Kita yang hanya mengetahui ceritanya saja, kisahnya saja, ya, semestinya juga kaum manusia pada umumnya, ya, semestinya juga yakin akan hal ini karena yang menceritakan adalah Al-Quran. Tidak didapati satu kebohongan pun dan satu kekeliruan pun dalam Al-Quran ini. Ini pasti benar. Ini nanti hari kebangkitan yang diragukan oleh banyak orang itu pasti akan terjadi. Beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran penangkalan atau penolakan orang-orang kafir, bagaimana kita yang sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur bisa dihidupkan kembali, termasuk di surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan penyangkalan dan penolakan mereka, pengingkaran mereka terhadap bagaimana Allah akan menghidupkan sudah mati. Ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kama sali habbatin, seperti sebutir biji. Habbah itu biji, benih. Ambatat, yang menumbuhkan sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai. Sanabil jamak dari sumbulatun. Sumbulatun tangkai, jamaknya sanabil. Fi kulli sumbulatin, dalam setiap satu tangkai, mi'atu habbah, ada 100 biji.
wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pahala balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaannya seperti seorang yang menabur satu benih tumbuh kemudian keluar 7 tangkai. Setiap tangkai buahnya ada 100, berarti 700. Satu benih menjadi 700, yang satu biji menjadi 700 biji. Ini perumpamaan pahala yang didapatkan orang yang infak di jalan Allah. Tapi jangan hitung-hitungan kayak matematika ya. Kalau kita melihat ceramahnya Yusuf Mansur, kita kayak matematika langsung hitung kurang. Ya. Ini langsung ini memastikan. Ya, yang jelas ini adalah motivasi. Bisa jadi Allah akan melebihkan. Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi bukan itu merupakan batasan atau hitung-hitungan secara kayak matematika. Wa min a'dhami ma yantafi'u bil mu'minun, dan di antara hal yang sangat besar yang orang-orang beriman itu mengambil manfaat, di antara hal yang besar yang orang-orang beriman itu mengambil manfaat adalah al-infaqu fi sabilillah, itu berinfak di jalan Allah. Maksudnya berinfak di jalan Allah adalah di antara hal terbesar yang seorang itu mendapatkan manfaat. Sudah dipahaminya, berinfak di jalan Allah adalah hal terbesar yang orang-orang beriman mengambil manfaat. Wa mathalul mu'minina alladziina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang beriman yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah, kama tsali habbatin, seperti sebutir biji. Habbah asalnya umum, biji apapun. Karena habbatus sauda itu biji hitam. Ya, kenalkan habbatus sauda, biji hitam. Itu Khusus. ya ma'ruf ya, yang dikenal kalau sudah menjadi habbatus sauda berarti itu. Asalnya kalau habbah itu umum, biji-bijian apa saja. Ya. Cinta. Jadi kalau sudah habbatus sauda ya yang itu yang dimaksud. Kama tsani habbatin, seperti satu biji zuri'at fi ardin thayyibatin, yang ditanam di bumi yang di tanah yang bagus, tanah yang baik, yang subur. Zuri'at ditanam fi ardin thayyibatin, ditanam di tanah yang subur, baik. Fa idza biha, maka tiba-tiba qad ukhrijat saqan, maka tiba-tiba dia dikeluarkan terbelah, tashmubu minha sab'u syu'abin, bercabang darinya 7 cabang. Tangkai dari cabang. Likulli wahidatin sumbulatun, di setiap satu cabang dari sumbulatun ada sumbulat apa tadi? Tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap satu cabang ada 100 biji. Likulli wahidatin sumbulatin, likulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu tangkai sumbulan. Kulli wahidatin sumbulan.
sab'u su'abin, cabang darinya 7 tangkai. Kulli wahidatin, di setiap cabang, satu cabang sumbulah. Sumbulah itu apa ya? Sumbulah itu jadi itu untuk tempat buah itu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di setiap satu sumbulah ada 100 biji. Wallahu yudha'iful ajra liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Bihasabi ma yaqumu biqalbil munfiqin. Ya. Tergantung apa yang ada di hati orang yang berinfak. Minal iman wal ikhlas tammi, dari keimanan, keyakinan dan keikhlasan yang sempurna. Ini yang masuk seperti yang kita baca di kitab Islahul Qulub. Penulis mengatakan al-a'malu la tatafaddalu bi'adadiha wa suwariha, wa innama tatafaddalu bitafaduli ma fil qulubi. Ya, amalan itu tidaklah utama dari jumlah dan bentuknya, tetapi dia utama tergantung dengan apa yang ada di dalam hati. Persis seperti itu ungkapan ini di tafsir ini. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, tergantung bihasabi ma yaqumu biqalbil munfiq, tergantung dengan apa yang ada di hati orang yang berinfak itu. Minal imani, dari keyakinan, wal ikhlas tammi, dan keikhlasan yang sempurna. Jadi sama-sama seorang itu berinfak 100.000 misalnya, yang satu dengan hati yang kosong, tidak memberikan itu saja, artinya kosong dari ruh infak tadi. Sedangkan yang satu memberikan dengan hati, saat memberikan hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah, keikhlasan yang sempurna, penuh pengharapan kepada Allah, maka yang ini pahalanya lebih besar dari yang tadi. Seperti orang yang sholat jejer bareng satu gerakan, sama-sama mulai dan akhirnya, yang satu pahalanya sempurna, yang satu bisa jadi dapat separuh atau bahkan tidak dapat. Yang satu karena khusyuk, yang satunya lalai. Demikian. Jadi amalan-amalan itu pahalanya tergantung dengan apa yang ada di dalam hati. Wa fadlullahi wasi'un, dan keutamaan atau karunia Allah itu sangat luas. Wasi', wa subhanahu alimun biman yastahiquhu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap siapa yang berhak mendapatkan keutamaannya, karunia-Nya. Muttali'un ala niyyati ibadihi, melihat, mengetahui niat-niat hamba-Nya. Allah mengetahui orang ini berhak mendapatkan karunia darinya, karena Allah mengetahui juga niat yang ada dalam hati hamba-hamba tersebut. Jadi semakin seorang itu dalam hatinya penuh harapan dan keyakinan kepada Allah, keikhlasan yang sempurna dalam beramalnya, maka pahalanya akan semakin besar, keutamaannya akan semakin besar. Beda dengan orang-orang yang lalai dalam amalan-amalannya. Maka ini harus sering-sering kita ingatkan, kita kontrol hati kita di setiap aktivitas kita, baik aktivitas mubah maupun memang aktivitas ibadah. Aktivitas mubah bisa menjadi ibadah dengan niat yang benar, dan aktivitas ibadah bisa berpahala lebih besar dengan hati yang benar juga, dengan niat yang benar juga. Coba dari sini. Terus lagi. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu manna, kemudian tidak mengikuti dari infaknya tadi manna. Manna itu menyebut-nyebut. Ya, jadi setelah berinfak dia tidak
menyebut-nyebutnya, wala ada, dan juga tidak menyakiti. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak takut atas mereka, mereka tidak merasa takut. Wala hum yahzanun, dan juga tidak bersedih. Jadi ini salah satu penggugur pahala infak. Atau ya, infak itu pahalanya gugur. Itu ini mannan wala ada. Jadi yang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang diberi. Alladzina yukhrijuna amwalahum, orang-orang yang mengeluarkan harta mereka fil jihad wa anwa'il khairi, ya, untuk berjihad dan macam-macam kebaikan. Intinya berinfak di jalan Allah. Di jalan Allah sangat banyak. Infak sangat banyak tempatnya. Summa la yutbi'una ma anfaqu, kemudian mereka tidak mengikuti mengikutkan, ya, jadi tapi ayat bahwa mengikuti, kemudian mengikutkan, kemudian mereka tidak mengikutkan terhadap apa yang mereka infakkan itu minal khairat, dari amal kebaikan-kebaikan tadi, mannan, yaitu menyebut-nyebut ala man a'tauhu, ya, kepada orang yang diberi, wala adan, dan juga gangguan, menyakiti, biqaulin, dengan perkataan, atau fi'lin, atau perbuatan, yusy'iruhu bittafadduli alaihi, yang dia merasa tafaddul, punya kelebihan atasnya. Jadi dia setelah memberi itu, ya entah mengucapkan apalah yang menunjukkan dia punya kelebihan darinya, yang itu menyakiti orang yang diberi. Orang yang tidak melakukan itu, sudah memberi saja, tapi tidak mengikuti pemberiannya dengan halal tadi, lahum sawabuhum al-'azimu 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala yang besar di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut 'inda maqdamihim 'ala Allah, ketika bertemu dengan Allah. Maqdam qadama yaqdumu, maju, menemui. Maksudnya mereka tidak takut, tidak khawatir nanti ketika bertemu dengan Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih ala syai'in fatahum fi hadhihi dunya, atas sesuatu yang mereka kehilangan di kehidupan dunia. Jadi orang yang beramal yang demikian, yang ikhlas, tidak menyakiti orang yang diberi, maka mereka nanti ketika bertemu dengan Allah aman, khauf, tidak takut. La khauf, mereka tidak takut sama sekali ketika bertemu dengan Allah, karena hisabnya baik, karena mendapatkan hisab yang baik. Dan juga mereka tidak bersedih dari apa yang terlewat di kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang beriman itu sering disebutkan Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak takut di masa yang akan datang, di hari kiamat, dan mereka tidak bersedih hati terhadap apa yang mereka tidak dapatkan dari kehidupan dunia. Jadi ini merupakan hiburan bagi orang-orang yang Allah berikan keterbatasan, misalnya ekonominya terbatas, ingin itu nggak keturutan misalnya. Jadi ini orang yang beriman nggak bersedih, dan di hari kiamat mereka tidak bersedih. Di dunia mereka tidak bersedih atas apa yang tidak mereka dapatkan dari kehidupan dunia, karena di akhirat dia merasa aman, sudah cukup bagi dia. Keamanan akhirat lebih besar manfaatnya, keutamanya dari sekedar mendapatkan apa yang ada di dunia. Seorang diberi apa saja di dunia, tapi di akhirat dia tidak aman dari Allah, maka adalah kerugian yang sangat besar. Baik, semestinya kita baca hari ini. Kemudian kita baca untuk manfaat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.